Kalau panjenengan baca sejarah perang Uhud, kenapa umat Islam kalah? Pasukan yang ada di bukit Uhud itu turun, ya, turun. Kenapa turun? Sudah ada tanda-tanda kemenangan. Ini nuwun sewu. Ketika turun, Khalid bin Walid yang ketika itu masih kafir, tahu kalau kosong, dia naik. Dari atas itulah Khalid bin Walid menghantam umat Islam. Kita tidak boleh menyalahkan sejarah. Kita itu bolehnya memahami. Dan itu sebagai pembelajaran. Jadi ada sebab akibat. Kalau panjenengan ingat orang pertama yang kena virus, itu sebabnya apa? Panjenengan masih ingat? Nah, apa? Berhubungan dengan orang Jepang yang kena virus. Maka satu keluarga, ibu dan anak, itu kena virus semua. Jadi ada sebabnya. Nah, tidak ada yang istilahnya ujuk-ujuk. Ini Al-Quran, saya pahamkan. Ya. Ini tataran pertama, harus sadar betul. Yang kedua, pemikiran bahwa tidak ada perbuatan Allah yang sia-sia. Ya. Tidak ada. Ma khalaqta hadza batila. Di sana dikatakan pasti ada hikmah. Ada hikmah. Hikmah pandemi sekarang luar biasa. Orang dadak ngerti teknologi. Kampung menjadi bagus. Ini salah satu contoh. Ya. Perdagangan yang tadinya tidak lewat HP sekarang populer lewat HP. Ini satu contoh. Ada hikmahnya. Cuma masalahnya, apakah hikmahnya itu lebih besar dari madorotnya? Yang namanya khomer itu jangan dikira nggak ada hikmahnya. Allah juga menyatakan ada hikmahnya, tapi madorotnya lebih besar dari hikmahnya. Ini tidak ada perbuatan Allah yang sia-sia. Karena itu dikatakan musibah ini banyak fungsi. Pembelajaran, pengajaran, hukuman, penyadaran. Ini banyak sekali fungsinya. Nah, ibu dan bapak sekalian, kenapa harus kita mengatakan perbuatan Allah tidak sia-sia? Perbuatan Allah ini demi untuk makhluknya, ya, demi untuk makhluknya. Maka karena itulah kemudian Allah berfirman, Allah tidak berbuat zalim kepada manusia. Innallaha la yadlimun nasa syai'an. Allah itu tidak akan berbuat zalim. Saya mohon maaf dalam bahasa yang tidak enak didengar, nuwun sewu. Gusti Allah ora seneng dalam umat pada mati. Nuwun sewu. Ya. Karena apa? Sekali lagi, tidak akan berbuat zalim pada manusia. Ibu dan bapak sekalian, lalu buku ini naik lagi, ya, naik lagi. Setelah sadar dari proses sebab akibat, ada waktunya dan seterusnya. Sekarang bagaimana pemahaman tentang, mohon maaf, perbuatan manusia?
Dalam Al-Quran ada dua macam. Saya katakan, dalam bahasa saya sering saya sampaikan, manusia diibaratkan wayang. Dan yang kedua, manusia diibaratkan dalang. Ya. Manusia ibarat wayang itu tergantung dalangnya. Kalau manusia seperti dalang bisa membuat lakon. Ini. Dan impaknya apa? Dalam pemahaman yang menanggapi saran pemerintah. Ya, saran pemerintah. Cuci tangan, pakai sabun, jaga jarak, pakai masker, ya. Makanan yang bergizi, olahraga secukupnya. Ini bagi mereka yang mengatakan manusia seperti wayang akan berkata dengan mudah, nganggo masker orang nganggo masker, jaga jarak orang jaga jarak, cuci tangan apa orang, anggar orang resakna Gusti Allah orang resakna ya orang. Itu namanya manusia sebagai wayang. Wa ma tasyauna illa ayasya Allah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau Allah tidak menghendaki. Ini yang pertama. Kedua, manusia sebagai dalang. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kelompok manusia kalau manusia itu tidak merubahnya. Artinya apa? Manusia bisa berbuat. Manusia berbuat. Nah, karena itulah kemudian dalam hal seperti ini harus dua-duanya kita pakai. Dua-duanya harus kita pakai. Kenapa? Berapa banyak orang yang pakai masker, cuci tangan, dan bahkan dokter yang tahu persis juga kena. Nah, ketika terjadi seperti ini, maka kita bilang takdir. Kita itu tidak tahu takdir kita. Ya. Maka PP selalu mengatakan semua yang kita lakukan adalah dalam rangka ikhtiar, termasuk vaksinasi. Ada juga orang vaksinasi masih kena. Saya katakan ada takdir. Nah, ya. Kita tidak boleh mengklaim sing bener nyong. Tidak bisa. Karena itu saya mengatakan sing bener mana wayang apa dalang, wallahu a'lam. Tetapi dalam Al-Quran ada pernyataan Allah tidak akan bertanya apa hasilnya, tapi yang ditanya adalah apa usahanya. Ibu dan bapak sekalian, kemudian kita naik, ya. Percaya pada takdir, ya. Prosesnya seperti tadi, Allah tidak akan berbuat zalim. Lalu apa yang harus kita lakukan? Itu. Maka dalam buku ini saya tulis yang pertama harus husnuzon kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Jadi sekali lagi ini melalui RRI di pengajian Baitul Salam sudah selesai kalau di Baitul Salam itu. Jadi sekali lagi apa yang harus kita lakukan? Husnuzon. Jangan sampai ada pikiran Gusti Allah surah melasmani orang Islam. Nauzubillah min dzalik. Kita berlindung diri dari persangkaan seperti itu. Harus husnuzon. Kenapa harus husnuzon? Kita sadar
Ada faktor X di luar manusia. Ya. Ada faktor X. Faktor X itu adalah Allah. Ya. Saya selalu memberi contoh yang gampang. Percaya atau tidak percaya, orang akhirnya percaya. Ya. Kepercayaan ini dirasakan. Saya sering bercontoh apa? Bakul beras. Pada nome, pada apike, berase pada, regane pada. Sing siji ribut melayani pembeli, sing ribut buangi laler. Ini sama-sama gerapiak, pelayanannya bagus, yang satu laris, yang satu tidak. Ini faktor X, nggak bisa disalahkan. Dalam ilmu dagang Islam itu apa sederhana kok. Rezeki saya tidak akan jatuh kepada panjenengan, nggak mungkin. Tetapi rezeki saya belum tentu nyampe kepada saya kalau saya tidak meraihnya. Jadi jangan khawatir kalau panjenengan bakul bakso laris, njur jejer ikut dodol bakso, ya Allah ya Rabbi, sentimen banget. Persaingan tidak. Ya. Allah itu sudah membagi rezekinya. Nahnu narzuqukum wa iyyahu. Husnudzon. Orang yang husnudzon itu hatinya tenang. Hatinya tenang. Karena apa? Husnudzon itu mesti sering menyebut Allah. Maka dalilnya apa? Ala bizikrillah tatmainul qulub. Dengan menyebut asma Allah, zikir akan menenangkan hati. Kata ahli jiwa, ketenangan hati menghadapi persoalan itu adalah meningkatkan imunitas. Sampai sekarang COVID itu belum ada obatnya. Nuwun sewu. Bahkan menurut penjelasan COVID itu sekarang makin pintar katanya. Makin pintar. Maka ada COVID A, COVID B sekarang sudah mulai itu metamorfose. Dan katanya tidak akan hilang. Ya. Seperti flu burung itu nggak hilang. Ya. Itu juga pandemi. Jadi dibutuhkan kata dokter menghadapi COVID itu apa? Daya tahan tubuh. Namanya imunitas. Kata ahli jiwa, ketenangan itu meningkatkan imunitas. Ibnu Sina, dokter Islam dan filosof serta ulama, ini mengatakan ketenangan itu separuh dari obat. Kesabaran bidayatul sihah. Kesabaran awal dari kesehatan. Wedi berlebih-lebihan itu awal penyakit. Kata Ibnu Sina. Jadi kita butuh tenang. Untuk tenang harus husnudzon. Ya, harus husnudzon. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Kita harus berhati-hati. Nuwun sewu istilahnya orang nekat. Orang nekat. Wong itu melawan mesti kalah dengan orang yang nekat. Wong bodoh bisa dikalahkan. Wong galak bisa dikalahkan. Ini nggak wong nekat gue bisa. Nuwun sewu.
Nah, kenapa harus berhati-hati? Nah, secara kebetulan ada contohnya. Apa contohnya? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika itu akan mengadakan perjalanan dinas ke negeri Syam. Ya. Sampai di Sarah, ini sudah keluar jauh dari Madinah. Saya pernah membaca papan petunjuk Sarah gitu ya, antara Mekah Madinah. Ini. Sampai di Sarah ketemu dengan umat Islam yang jadi tentara di situ, penjaga. Di bawah pimpinan Jenderal bin Sarah, ya, Abu Ubaidah bin Sarah, jenderalnya ini. Kalau sang jenderal bertanya, mau kemana wahai Khalifah? Saya mau ke negeri Syam. Ya. Lalu apa yang terjadi? Pemberitahuan, mohon maaf Khalifah, di negeri Syam sedang terjadi wabah. Umat berpikir, aduh gimana ya? Hai Ibnu Abbas, tolong panggil orang-orang muhajirin yang jadi tentara ini. Maka dikumpulkan orang muhajirin. Umar mengatakan, aku mau ke Syam, tapi diberi informasi sedang terjadi wabah. Bagaimana pendapatmu? Orang muhajirin pecah jadi dua. Ya. Menjadi dua. Karena berpangkal dari tadi penafsiran Quran. Ngapain takut kamu? Ya. Ngapain takut kamu? Kamu sedang membawa urusan besar untuk umat, maka tidak selayaknya kamu balik. Satu kelompok mengatakan, mohon maaf Umar, bersama Anda adalah sahabat-sahabat terhormat. Ya. Karena gak bulat sarannya, sudahlah kamu minggir. Ibnu Abbas, tolong panggil orang-orang Ansor. Orang Ansor pun sama nasihatnya seperti itu. Dua, kamu minggirlah sana. Ibnu Abbas, tolong orang yang terlibat pada Fathu Makkah kumpulkan. Maka didatangkan kelompok yang terlibat dulu dalam perang Fathu Makkah. Sarannya satu, kamu pulang. Di belakang kamu sahabat-sahabat terhormat. Ya. Nah, karena sarannya itu mantap, suruh balik ke Madinah, maka dia pidato. Besok pagi saya mau pulang ke Madinah. Nah, begitu ngomong begitu, Abu Ubaidah bin Jarrah bertanya, Umar, kamu takut dari takdir? Kamu takut dari takdir? Umar menjawab, aku lari dari takdir menuju takdir. Orang ikhtiar adalah lari dari takdir menuju takdir. Kenapa? Karena kita tidak tahu takdir kita. Nuwun sewu, kita nggak tahu takdir kita. Taunya takdir kalau sudah terjadi. Nah ini hati-hati. Sedang ribut-ribut dengan Abu Ubaidah bin Jarrah ini, tiba-tiba Abdurrahman bin Auf ngacung. Khalifah, saya ada ilmu tentang itu. Apa? Saya pernah mendengar Nabi bersabda, kalau ada daerah wabah, orang di luar daerah tidak boleh masuk, dan orang di daerah wabah tidak boleh keluar. Lalu Umar takbir, Allahu Akbar. Ayo kita berangkat pulang ke Madinah. Nah,
Jadi orang ikhtiar, PP itu selalu mengatakan kerangka ikhtiar. Nah, kenapa? Tidak tahu takdirnya. Ibu dan bapak sekalian, ini ada tadi husnudzon, lalu hati-hati. Lalu yang ketiga apa? Mengikuti saran ahlinya. Ini namanya usaha lahiriah. Usaha lahiriahnya apa? Ahli penyakit mengatakan jaga jarak, pakai masker, apalagi cuci tangan, minum vitamin C, olahraga. Karena apa? Keyakinan orang pintar ini belum ada obatnya. Adanya adalah dari dalam, imun. Nah, sekarang bagaimana dalam Islam? Tidak mendatangi daerah wabah sama dengan mengambil jarak. Masalahnya ialah tutup masker dan mengambil jarak ketika sholat. Ini yang dipermasalahkan oleh tadi yang manusia sebagai wayang. Dipermasalahkan. Ada hadis dari Ibnu Abbas, ketika sholat nggak boleh menutup mulut. Ya, menutup mulut. Tetapi orang ini tidak pernah membaca hadis ketika zaman panas, para sahabat ketika sujud ini pakai ininya untuk lapis, jubahnya untuk lapis biar tidak langsung ke tanah yang panas. Nabi mendiamkan. Jadi memang ada hadis ketika sujud antara ini dan ini tidak boleh ada sekat. Ini hadis. Tapi nyatanya ketika tidak pandemi pun pakai karpet. Pakai karpet, bawa sajadah, kan sama. Kita langsung. Nah, kemudian yang kedua yang perlu dipahami apa? Tujuan agama Islam menyelamatkan nyawa. Hifdzun nafas. Menyelamatkan nyawa. Ada lagi ajaran mengatakan jangan kamu jatuhkan dirimu ke lembah kebinasaan. Nah, dari sinilah kemudian muncul ini sama dengan darurat. Maka dalilnya dalam keadaan darurat yang tadinya terlarang dibolehkan. Ini saya terangkan panjang ini. Darurat. Kalau hanya takut kepanasan saja Nabi mendiamkan, apalagi menjaga nyawa. Itu seperti itu. Ibu dan bapak sekalian, makan makanan bergizi. Tentang makan makanan bergizi, katakan Nabi menganjurkan banyak hal tentang makanan ini. Dalam agama Islam terkenal sekali apa? Kurma ajwa, air zam-zam, talbinah, madu. Semuanya ada hadisnya. Kalau kamu minum talbinah, talbinah itu adalah campuran kurma dengan tepung terigu. Dikatakan racun, kalau kamu minum pagi, racun tidak akan berani melawan. Karena kita umat Islam percaya kepada Nabi, ya itulah yang dipakai. Masalah sudah begitu lor kena, itu urusan Allah, itu takdir namanya. Maka sekarang berapa banyak orang tiap pagi minum talbinah. Dikatakan kurma ajwa. Kurma ajwa itu yang sering kurma Nabi.
memang mahal harganya ya. Kemudian air zam-zam, kemudian madu. Kalau kita lihat dari ilmu kesehatan, itu adalah yang tinggi khasiatnya, tinggi gizinya. Kalau Anda nggak percaya, silakanlah ketika mau sahur nggak usah makan kurma 7 saja sudah. Ini satu contoh. Kemudian cuci tangan, itu zakat itu hidup bersih. Islam mengajarkan hidup bersih, suci. Ya, ya namanya bersih dalam Islam, masya Allah. Berapa kali kita diminta untuk cuci tangan oleh Nabi? Sebelum wudhu saja 3 kali. Ini sebelum wudhu. Ketika wudhu semuanya dibasuh. Bangun tidur disuruh cuci tangan. Mau makan cuci tangan. Sehabis makan cuci tangan. Ini ada buku yang diterbitkan tahun 56 oleh Ahmad Ramali. Itu bukunya bagus sekali. Saya sempat fotokopi, jadi ada di rumah. Di situ dijelaskan ya, tentang kesehatan, kebersihan. Sampai baju saja suruh mencuci. Wasyabaka fatohir. Nabi pernah menegur kepada sahabatnya yang ketika sholat pakai pakaian kotor. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi hidup bersih ini luar biasa. Tapi kita ini baru sadar ketika begini nih. Jadi sekarang bagaimana membumikan ajaran Islam ini. Sampai-sampai dikatakan kamu BAB, BAK di air yang tidak mengalir, nggak boleh. Ini kan aspek kesehatan. Disuruh mandi, luar biasa. Sikat gigi. Ini kebersihan. Jadi lengkap sudah ajaran Islam. Jadi itu sunnah lahiriah dari ahlinya. Salahkah kita mengikuti ajaran orang-orang pintar tentang ahlinya? Itu tidak. Karena apa? Kita disuruh bertanya kepada ahlinya jika kita tidak tahu masalahnya. Nah, yang terakhir adalah doa. Doa adalah ikhtiar terakhir setelah lahiriah tadi. Berusaha menjalankan saran dokter dengan sungguh-sungguh dan tawakal. Tawakal itu apa artinya? Percaya ada faktor X dari Allah. Dalam hadisnya Nabi keterangan tamu membawa unta, sekarang membawa hundalah. Itu masuk, bertanya, Nabi, Honda ini saya kunci kemudian saya tawakal, atau saya tawakal kemudian saya biarkan saja, enggak saya kunci. Nabi menjawab, kunci dulu baru tawakal. Jadi tawakal ini implementasinya adalah doa. Ibu dan bapak sekalian, kapan kita berdoa? Dalam buku ini sudah saya terangkan. Ketika sholat, di luar sholat, sedang sholat. Ketika sholat kapan? Ketika sujud, ketika tahiyat awal, ketika tahiyat akhir, ketika qunut nazilah. Saya kapan Jumatan di Majenang, ya. Di sana pakai qunut nazilah, ya. Di Purwokerto tidak populer qunut nazilah. Salahkah qunut nazilah? Saya katakan tidak, ya.
hanya salah kalau kunut nazilah hanya memilih hari Jumat. Kunut nazilah itu ya subuh, ya duhur, ya asar, ya maghrib, ya isya, ya Jumat. Ini kunut nazilah. Doa ketika sujud belum populer. Faksiru ad-doa. Perbanyaklah doa ketika kamu sujud. Karena layak untuk dikabulkan oleh Allah. Ketika tahiyat awal, silakan berdoa. Masyita, apa yang kamu kehendaki. Tahiyat akhir, silakan. Kalau di luar sholat kapan? Sembarang waktu. Seperti kita masuk rumah ada doanya, keluar rumah ada doanya, mau makan ada doanya. Artinya adalah melatih agar kita itu tidak putus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang terakhir adalah dengan sholat. Wasta'inu bisobri wassalah. Nabi menurut riwayat Abu Dawud dan Ahmad bin Hanbal, idza hazabu amrun fassalah. Ketika Nabi mengalami tekanan, maka beliau melakukan sholat. Jadi ini yang ada pada buku ini. Nah, doanya macam-macam. Ya, doanya macam-macam. Saya masukkan kalau nggak salah hanya 11 doa. Ya, panjenengan lebih banyak lagi monggo. Tetapi yang penting betul dan makom. Ya. Mau baca doa sebelum salam monggo. Hasbi mengatakan boleh kok baca sebelum salam Allahumma inni a'udzubika apa? Min jahdil bala wa taraqis saqa wa su'il qadha wa samatatil a'da. Ada doa lagi, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, dan seterusnya. Ada doa lagi, Allahumma inni a'udzubika min zawali nikmatika wa tahawuli afiyatika. Berlindung diri dari bergesernya kesehatan. Ibu dan bapak sekalian, ya, semua itu adalah usaha Allah yang menentukan. Jadi jangan sampai orang menyalahkan dini. Nah, ngomong dini itu sudahlah. Enggak. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah tidak ada yang memaksa. La mustiqra lahu. Nah, kemudian bagaimana cara berdoa sudah saya terangkan dalam buku ini. Ibu dan bapak sekalian, jam 7 sudah ya. Mudah-mudahan pengajiannya ada manfaatnya. Kalau Anda mau memperbanyak, ini sekali lagi minimal 200 ya. Kalau dikehendaki 200, nanti saya order lagi kepada penerbit untuk menerbitkan 200. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf, dan kita akhiri subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, dingin. Oh. Nasihat. Oh iya.
Sehat. Iya.